Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Guna Bestala. Pada kesempatan kali ini kita akan ngerekap film The Kingsman yang rilis pada tahun 2014, menceritakan tentang agen rahasia yang bermula dari seorang agen rahasia ternama yang terbunuh saat melaksanakan misinya. Dan teman dari agen rahasia itu bernama Harry. Harry mengabarkan tentang meninggalnya agen itu pada istrinya. Agen yang terbunuh saat itu memiliki anak yang masih berumur 5 tahun. Ia memberikan sebuah rencana kepada anak tersebut dan memberikan pesan ke ibunya jika ia boleh memanggil atau meminta tolong kepadanya saat dalam keadaan darurat saja. Ketika 15 tahun berlalu, hingga suatu ketika sang anak tersebut memanggil dengan menggunakan nomor yang ada di rencana tersebut. Penasaran gimana lanjutannya? Langsung saja kita ke filmnya. Di scene awal kita diperlihatkan sekelompok agen rahasia yang sedang menjalankan misinya. Mereka adalah agen terbaik di dunia. Data pribadi mereka juga sangat dirahasiakan, dan jumlahnya bisa dihitung dengan jari, karena mereka dipilih dari orang yang terbaik ke paling terbaik untuk bisa menjadi The Kingsman. Tapi sayangnya, di sana salah satu agen meninggal demi menyelamatkan agen lainnya, karena ternyata pelaku dari target yang mereka incar itu membawa bom bunuh diri yang disimpan di balik rompi bajunya. Agen tersebut terbunuh, dan agen tersebut adalah ayahnya dari si Eggy. Harry yang merupakan temannya Eggy merasa bersalah atas keteledorannya, dan dia menemui keluarga dari agen yang terbunuh tersebut untuk meminta maaf secara pribadi. Harry juga bertemu dengan Eggy kecil yang masih berumur 5 tahun. Eggy ini adalah anak dari agen rahasia temannya Harry tadi yang terbunuh. Ia memberikan sebuah rencana penghargaan ayahnya kepada Harry, dan ia juga menyuruh menyimpan rencana itu. Dan ketika Eggy membutuhkan bantuan yang sangat darurat, hubungi Harry ke kontak yang ada di rencana tersebut guna untuk membantu dirinya. Di sanalah awal pertemuan Eggy dan Harry setelah 17 tahun berlalu. Eggy di sini sudah beranjak dewasa. Scene selanjutnya berganti ke pria yang sedang diikat di kursi. Pria itu adalah Profesor Arnold. Ia merupakan salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Ia diculik oleh organisasi yang didirikan oleh penjahat yang paling berbahaya dan juga paling kaya, serta berpengaruh di dunia. Ia sangat gila dan dia ingin membuat dunia baru. Maka dari itu, ia membutuhkan Profesor Arnold untuk membantunya. The Kingsman yang mengetahui akan rencana tersebut mengirim salah satu agen terbaiknya. Tapi sayangnya, dia terbunuh dan mati secara mengenaskan. Dia dibunuh oleh salah satu tangan kanan dari Richmond atau Mr. Valentine. Atas terbunuhnya agen terbaik dari Kingsman yang bernama Lancelot, pihak Kingsman sangat berduka cita atas terbunuhnya agen terbaik dari Kingsman yang bernama Lancelot. Pihak Kingsman sangat berduka cita atas kepergian agen terbaiknya. Oleh karena itu, mereka berencana untuk merekrut agen baru karena mereka mempunyai tempat yang kosong akibat terbunuhnya agen Lancelot tadi. Scene berganti ke kondisi Eggy dan ibunya sekarang. Sekarang ibunya sudah memiliki seorang pacar yang berkelakuan buruk kepada ibunya Eggy ini. Walaupun Eggy benci kepada pacar dari ibunya, tapi ia tidak bisa untuk melawannya karena pacar ibunya ini adalah seorang penjahat dan bandar narkoba yang mempunyai banyak bawahan di daerah tempat dirinya tinggal, serta ibunya juga masih membutuhkan biaya untuk menyambung kehidupan mereka. Eggy juga sebenarnya bukan anak baik-baik. Dia sama halnya dengan anak remaja kebanyakan. Ia mempunyai kebiasaan buruk, yaitu mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mencuri, hal-hal yang merugikan orang lain. Suatu hari, Eggy dan temannya mencuri mobil dari anak buah pacarnya ibunya Eggy ini. Singkat cerita, akhirnya mereka ditangkap karena mencuri sebuah mobil tersebut yang sedang dikendarai oleh anak buah pacar ibunya. Dan atas kejadian itulah, akhirnya ia ditangkap polisi di daerah tersebut. Dan dengan bukti yang diperoleh, dia mendapatkan tuntutan yakni akan dipenjara selama 18 bulan kurungan. Saat itulah Eggy mengingat perkataan ibunya, jika ada sesuatu yang darurat,
hubungi nomor yang ada di kalung yang ia pakai. Ketika dihubungi, si Egy ini tidak lama berselang, dia tersambung dengan Harry. Dan dengan waktu singkat, Harry langsung datang untuk menemui Egy. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Egy dapat dibebaskan dari tempat tersebut. Harry menjelaskan ke Egy bagaimana dirinya bisa ada di sana untuk menolongnya, dan itu semua tidak terlepas atas dasar ucapan terima kasih dari Harry ke ayahnya Egy ini yang sudah menyelamatkan nyawanya waktu itu. Harry juga mengajak si Egy untuk mengobrol dan berbincang tentang ayahnya si Egy di masa lalu. Di satu sisi, Harry sebenarnya sangat kecewa dengan Egy karena dia menyia-nyiakan kepintarannya, dan Egy menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba, mencuri, dan sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Tapi sayangnya ketika mereka sedang asyik mengobrol, mereka kedatangan tamu tak diundang. Mereka adalah anak buah dari pacar ibunya, yang sepertinya mereka mau balas dendam atas pencurian mobil yang dicuri oleh Egy waktu itu. Egy meminta Harry untuk pergi karena ia tidak ingin ada yang terluka oleh para preman-preman itu. Apalagi permasalahan ini timbul karena dirinya. Tapi preman itu mengatakan kalimat yang membuat diri Harry tersinggung. Sebenarnya Harry sudah ingin pergi dan membiarkan Egy mengurusi masalahnya sendiri. Tapi kesalahan preman tersebut mengatakan Harry sebagai gay. Tanpa pikir panjang, Harry langsung menghajar para preman yang menghina harga dirinya itu. Semua cuma bisa terdiam dan tidak bisa melawan sama sekali, karena pada dasarnya Harry adalah seorang agen rahasia. Setelah semua kejadian itu, akhirnya Egy kembali pulang. Ia baru sampai di pintu dan dia sudah dihajar oleh pacar ibunya ini. Pacar ibunya ini menanyai tentang siapa yang mengajar semua anak buahnya, dan bahkan beberapa ada yang mati. Egy dihajar habis-habisan dan akan dibunuh. Tetapi Harry yang mendengar semua curhatan Egy tentang perlakuan pacar ibunya memutuskan untuk memasang penyadap suara di bajunya si Egy. Ya, dari penyadap itulah ia bisa mendengar semua keributan yang ada di sana, dan ia mengeluarkan suara dari penyadap tersebut. Harry mengancam akan melaporkan tindakan pacarnya ibu Egy ini, seperti pacarnya ibu Egy ini sebagai bandar narkoba dan lain-lainnya. Egy yang sudah terbebas dari pacar ibunya ini langsung pergi ke toko jahit Kingsman untuk menemui si Harry. Dan pada akhirnya, Egy malah menjadi orang yang dipilih oleh Harry untuk masuk menjadi agen rahasia dengan delegasi dari Harry itu sendiri. Dari keesokan harinya, ia sudah berada di tempat di mana para kandidat dari Kingsman ini. Di sana lagi berkumpul anak-anak remaja dengan berbagai bidang keahlian masing-masing. Dari semua kandidat di sana akan dipilih satu kandidat yang kuat untuk menggantikan Lancelot. Di sana juga para kandidat akan dilatih oleh Merlin. Mereka juga membuat perjanjian apapun yang akan terjadi pada mereka. Nantinya mereka juga harus menirunya, karena mereka akan menjalani latihan yang sangat ketat dan juga sangat tragis, dan misi yang sangat berbahaya, dan ada kemungkinan mereka akan mati di saat sedang berada dalam pelatihan atau menjalankan misinya. Mereka juga diberikan kantong mayat untuk diisi dan dituliskan nama keluarga mereka sebagai jaminan kerahasiaan dari The Kingsman ini. Jika informasi tersebut bocor, maka keluarga yang mereka sudah tuliskan di kantong mayat tadi akan dibunuh. Intinya, informasi para agen Kingsman ini harus tetap terjaga sampai-sampai orang yang paling berbahaya dan memiliki pengaruh besar di dunia ini, yaitu Mr. Valentine atau Richmond, tidak bisa menyelidiki tentang agen Kingsman yang bernama Lancelot yang telah terbunuh olehnya. Ia sampai menyuruh beberapa orang yang berpengaruh, bahkan CIA sekalipun, tidak mengetahui data pribadi dari agen yang terbunuh tersebut. Ketika malam harinya, saat yang lain sedang tertidur, ketika mereka sudah tertidur lelap, Merlin mulai melakukan pelatihannya. Dia membuat simulasi darurat ruangan tersebut. Tempat mereka tidur tiba-tiba terpenuhi air sebagai ujian mereka. Dan di sini mereka sebenarnya sudah diajari hal-hal mendasar yang harus dilakukan.
Mereka mencari alat bantu pernapasan di keran air, sedangkan si Egy ini malah tidak melakukan hal tersebut. Ia mencari tahu jalan keluar lainnya. Dan Egy yang pada dasarnya memang kuat dan dia tidak menghabiskan waktu yang lama. Dia langsung berinisiatif untuk memecahkan kaca yang tepat berada di depannya. Sedangkan yang lain masih kebingungan apa yang sedang dilakukan Egy. Sedangkan Egy terus berusaha memecahkan kaca tersebut. Dan akhirnya ia berhasil memecahkan kaca itu dan menyelesaikan masalah dalam pelatihan tersebut. Ia mendapatkan apresiasi dari si Merlin, tetapi Merlin juga kecewa dengan kerjasama mereka karena salah satu kandidat tewas atas kejadian tersebut karena wanita tersebut mati kehabisan napas. Setelah kejadian itu, mereka terus mendapatkan pelatihan yang lain. Mereka juga mendapatkan seekor anjing guna untuk menemani mereka selama pelatihan. Di lain sisi, Richmond terus melancarkan niat jahatnya dan menculik beberapa orang penting dan ratu-ratu di berbagai kerajaan untuk melancarkan rencana besarnya. Richmond membuat terobosan besar. Ia membuat sebuah kartu SIM secara gratis. Tujuannya untuk membunuh orang-orang yang ada di belahan dunia. Karena di kartu SIM tersebut sudah dipasang alat untuk membuat manusia yang mendengar dengungan dari ponselnya menjadi brutal dan saling membunuh. Atas dasar itulah, makanya di sini The Kingsman terus gencar untuk mencari agen yang ke-9 untuk dapat menggagalkan rencana dari Richmond ini. Dan rencana dari Richmond ini akan membunuh orang-orang dan ia berniat untuk membuat pemukiman baru dengan orang-orang yang sudah dipilih olehnya. Dan ujian selanjutnya adalah terjun dari pesawat terbang dengan menggunakan parasut. Serta misi yang terakhir agar mereka dapat lolos adalah dengan membunuh anjing yang mereka dapat dari pertama mereka menjadi kandidat. Dan setelah menjalani semua ujian yang berat, dari ke-6 kandidat yang terpilih hanya satu, yaitu Rosie. Sedangkan Egy gagal dikarenakan dia tidak sanggup membunuh anjing peliharaannya sendiri yang sudah dipeliharanya dari awal latihan, padahal senjata yang diberikan tidak memiliki peluru. Dan bisa dibilang itu adalah uji coba untuk para kandidat seberapa berani mereka mengambil keputusan yang beresiko. Dan Egy yang gagal untuk masuk The Kingsman itu pun menjalani kembali kehidupan normalnya. Harry sebenarnya kecewa atas kegagalan dari Egy karena ia melihat potensi dari diri si Egy. Sedangkan si Richmond memulai melakukan kegiatannya dengan melakukan percobaan pertamanya di warga pedesaan, tepatnya di sebuah gereja. The Kingsman yang mengetahui hal tersebut langsung menugaskan Harry untuk langsung datang ke lokasi guna mencari informasi dan juga mencari Richmond di sana. Tapi sayangnya Richmond yang sudah merencanakan semuanya, ia mengetahui kalau Harry akan ke tempat itu. Karena bagi Richmond, siapa yang mencoba menggagalkan rencananya akan berakhir kematian. Dan target Richmond kali ini adalah Harry. Karena Harry terus menghalangi si Richmond menjalankan misinya. Harry sudah masuk ke jebakan dari Richmond. Itu pun memasuki gereja itu. Ia melihat ke orang-orang yang di gereja itu mulai bertingkah aneh setelah mendengar nada dengung dari ponsel mereka. Harry yang berada dalam gereja itu pun tidak luput dari pengaruh dengungan ponsel itu, membuat dirinya terpapar radiasi dan membuat dirinya saling membunuh di dalam gereja itu. Untuk info, jadi di sini Richmond sudah membagikan SIM cardnya secara gratis ke berbagai belahan dunia. Kartu itu memiliki sinyal yang mempengaruhi kinerja otak pada manusia dan membuat manusia tidak sadarkan diri dan dikuasai nafsu ingin membunuh. Tujuan untuk membasmi semua manusia dan membuat peradaban baru. Harry yang sudah mengetahui semua tentang rencana Richmond mengambil resiko untuk bernegosiasi dengannya. Tapi sayangnya, ketika Harry lengah, dia langsung dibunuh oleh Richmond. Egy yang melihat siaran langsung dari layar monitornya turut emosi bercampur sedih. Begitupun dengan Merlin yang sudah turut menyaksikan kejadian tersebut lewat layar monitornya juga. Akibat kejadian itu, emosi Egy menjadi semakin memuncak untuk membalas dendam ke Richmond. Setelah kejadian Harry, pendiri Kingsman yaitu Arthur menghubungi Egy untuk bekerja sama karena kebetulan satu tempat lagi kosong yang disebabkan kematian dari Harry. Ya, karena satu kursi agen Kingsman yang kosong, jadi Arthur berinisiatif untuk mengajak si Egy. Egy yang ingin membalas dendam langsung menerima ajakan Arthur.
Tapi di sana, ketika mereka mengobrol, Egy menyadari sesuatu. Ternyata ada bekas luka di bawah telinga Arthur. Bekas luka di bawah telinga ini identik dengan bawahan dari Richmond, atau si Arthur ini sudah terpengaruh. Arthur ini memberikan minuman kepada si Egy, dan minuman ini sudah memiliki kadar racun yang sangat tinggi. Alasan Arthur memanggil Egy karena ia ingin membunuhnya. Bisa dibilang Arthur ingin membunuh semua agen Kingsman untuk menutupi informasi tentang kelompok Richmond dan membuat satu persatu di antara mereka mati. Tapi sayangnya rencana Arthur sudah disadari oleh si Egy. Egy menukar minuman yang sudah beracun ketika si Arthur sedang lengah. Setelah kejadian itu, Egy langsung menemui Merlin dan ia mendapatkan misi untuk menghentikan Richmond, sedangkan Roxy misinya memusnahkan satelit dari Richmond ini. Singkat cerita, mereka berdua berhasil melaksanakan misinya dan bumi akhirnya terselamatkan. Cerita selesai. Terima kasih.